terkait dengan kasus minyak goreng yang marak di Indonesia itu gimana menurut Anda? Kalau saya tahu nggak kasusnya? Tahu nggak? Ya. Iya, tahu ya. Kalau saya pribadi minyak goreng ini kasus. Ya. Harusnya tidak di negeri yang mayoritas muslim tidak terjadi karena penimbunan itu sesuatu yang diharamkan. Apakah itu bentuk penimbunan? Bentuk penimbunan pastinya. Pasti ya. Pastinya bentuk penimbunan kalau sampai ada kelangkaan yang serentak kayak gini pasti menurut saya penimbunan. Dan hari ini bahkan ini ndak sesuatu yang terjadi secara apa ya? Secara natural. Ini ndak natural sebenarnya minyak ini. Tapi by design, kepentingan. Karena untuk menaikkan harga secara ekonomi, maka barang itu harus langka. Dan mungkin untuk meningkatkan menaikkan harga minyak goreng kan sulit. Berarti itu ada apa? Oknum ya di situ. Pasti ya? Ada oknum. Dan kalau saya lihat hari ini ada oknum yang memang disalahkan dari beberapa pihak. Kira-kira yang perlu disalahkan siapa? Kalau hari ini di media sosial X212 itu katanya yang bermain. Tapi katanya, di medsos loh ya. Oke, di medsos. Lain seperti itu. Tapi untuk saya pribadi ini adalah kesalahan. Kedua, negara ini harusnya urusan minyak goreng ini tahu loh. Karena kita punya intelijen loh. Harusnya tahu kemana arahnya minyak goreng. Ya minimal bangun dalih lah. Ada perang dunia antara Ukraina, yang Ukraina juga. Jadi gini mas, minyak goreng sebenarnya yang kita konsumsi setiap hari itu kan dari sawit. Betul. Nah, hari ini yang ramai di media bahwasanya kita penghasil sawit terbesar, tapi kok minyak langka. Loh, tapi sawit ini tidak melulu hasil produksinya menjadi minyak goreng, bisa gasolin dan sebagainya. Dan kita tahu Ukraina hari ini pengaruh loh ya, peta secara karena tidak hanya Indonesia sudut pandangnya, tapi kita kejadian internasional pun mempengaruhi keadaan nasional gitu betul. Loh. Ukraina ini adalah penghasil bunga matahari terbesar selain gandum loh ya. Bunga matahari ini digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan gasolin yang dikirim ke Eropa dan sebagainya. Akan tetapi berhubung Ukraina juga masih ya kayak gitulah perang gitulah antara dengan Rusia dan seperti itu, akhirnya produksi kan pastinya turun. Nah, ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil sawit Indonesia yang maunya ini diproduksi yang digunakan untuk minyak goreng dialihkan hasil produksinya diekspor untuk ke gasolin dan sebagainya seperti itu. Maka langka karena memang tidak tidak yang dikurangi minyak gorengnya. Jadi intinya apa ya? Kalau perbandingannya sawit ya isu minyak goreng ini ya maklum karena ada perang antara Ukraina dan Rusia yang pada akhirnya produksi hasil pengolahan dari sawit ini dipindahkan ke itu hanya hipotesa sementara hipotesa kan sementara ya. Akan tapi ya tetap aja ini kasus ya setidaknya kan ada alasan seperti itu dari The Lot. Jangan-jangan nanti ada yang mahal lagi. Apa? Gula misalkan. Bisa kan nanti? Gula bisa ya. Kalau gula mahal mungkin seneng aku mas. Kenapa? Kolesterol. Kok kolesterol apa mas? Gimana ya? Apa jeneng gula? Iya kolesterol. Aku dulu soalnya PS. Apa itu? Kalau gula itu ya gula darah dong. Iya. Ya seperti itulah. Sama lek kakek jeneng konsumsi gula lorong ngono ta. Kalau iya gampang kram. Iya. Ya wis berarti gula kok lek mahal enggak usah komen wis ya. Enggak komen. Saya minyak aja enggak komen. Enggak komen. Ya berhubung tak tanya iki mau komen. Ya, komen. Tapi ngamatin aja. Ngamatin aja rubet. Cuman kalau apa ya? Minyak goreng itu sebenarnya bukan kebutuhan pokok loh. Tapi tak pikir. Gimana menurut sampean? Karena kalau melihat nenek moyang adanya minyak goreng ini ya hanya untuk penggorengan dikit. Tapi mayoritas sebenarnya masih banyak jenis masakan kita yang tidak tergantung minyak goreng. Apa? Banyak banget sumpah. Ada mendut yang terbuat dari tela. Tapi kan itu bukan untuk apa gandengannya mangan sego, biasanya kan nama tempe. Mangan sego, tempe kita masak pakai kelapa. Pakai kelapa kan bisa juga santan.
pakai santan. Ya kan Tiga banyak santan untuk oke. penggurian. Kan proses penggurian nggak harus pakai minyak goreng. Berarti statement yang dilontarkan oleh siapa? Megawati. Iya. Itu kamu setuju? Dalam sudut pandang ini setuju. Oke. Tapi sebagai seorang penguasa harusnya tidak begitu. Harusnya enggak Cuman akan tetapi menurut saya juga melihat kondisi kita yang juga banyak kelapa dan sebagainya. Ya kan nggak harus dari hasil produksi kelapa sawit. Atau kita bikin minyak goreng sendiri juga bisa. Saya ketika melihat isu tersebut ya, scroll ke bawah, komen netizen ini. Iya, komen netizen ini luar biasa. Luar biasa komen netizen. Dan kita juga sebagai netizen. Ada yang komen, wah kalau kau lihat waktu itu ada beritanya Bu Mega kan. Bu Mega. Pakai statementnya itu teman-teman bisa lihat kan di media. Katanya, wah Bu Mega ngomong kayak ngono boleh sugeto, gak tahu melarat, makanya ngono gak jadi masalah. Banyak sekali kan yang dilontarkan oleh teman-teman di netizen itu. Wah. Meskipun apa ya? Kalau kata netizen menurut saya benar sih itu. Netizen benar, Bos. Fakta. Karena emang Bu Mega sendiri itu kan emang enggak pernah jual gorengan. Bener loh ya. Ya benar. Terus jadi kalau ngomong gitu ya pantas, nggak ada yang salah. Iya pantas, nggak ada yang salah. Lalu Benar. yang perlu disalahkan? Yang perlu disalahkan harusnya minyak ini ndak langka gitu Itu aja. aja. Berarti nggak ada orang oknum lah malian kok. Iya, Ya berarti sing ngelola minyak iki berarti sing kudu dituntaskan. pantas ya. Kalau minyak goreng ini saya melihat ini menjadi sebuah apa ya semacam penilaian saya. Kenapa kita sulit berkembang? Oke. Indonesia sendiri itu sulit berkembang. Karena kasus di dalam negeri sendiri saja tidak terkuak, apalagi melihat gerakan-gerakan luar negeri, internasional lah, dunia internasional. Tapi kasus itu harus ditutup, diselesaikan atau kita lanjut ke fokus ke pembangunan kira-kira? Menurut saya bukan ke urusan penyelesaian sih. Kalau minyak goreng ini harusnya sih andaikan ditimbun harus ada yang nimbun. Kan pemerintah tidak pernah menyebutkan apa penyebab minyak goreng langka. Pernah enggak? Enggak, belum. Sampai belum pernah detik melihat ini, sih, aku belum pernah melihat di media. Ya, di media saya belum tahu. Sudah ada tapi nggak tahu juga. Urusan nanti itu bisa kelangkaan ini bisa diselesaikan atau tidak. Itu menurut saya bukan masalah, tapi yang masalah setidaknya pemerintah ini tahu apa penyebab kelangkaan terutamanya apa. Kalau ada penimbunan siapa? Karena kalau memang pemerintah tahu berarti harus dikasih tahu masyarakat gitu. Iya, kasih tahu aja apa penyebabnya. Karena kita hidup ini kan menyokong negara bareng-bareng. Awak dewe bayar pajak gitu. Iya, yang penting pemerintah jujur, kalau ada masalah ya ngomong gitu aja. Ngomong aja. Kalau ada masalah pemerintah ya ngomong aja. Kalau memang langka kenapa ya ngomong. Kan enggak. Kayak pacaran seolah menutupi. Seolah menutupi. Oke. Gitu. Itu menurut kacamata Mas Amin, teman-teman. Ya menurut saya seperti itu, masalah lah intinya. Ini minyak goreng adalah masalah. Yang enggak masalah berarti? Yang enggak masalah yang kayaknya semua masalah sih. Enggak semua masalah. Enggak semua masalah. Yang enggak masalah ya kayaknya gelas iki enggak masalah. Ya enggak masalah. Gelas ini kadang juga masalah. Beli saya ini.